Yang kerok dari segala macam sakit hati lu adalah kepedulian. Berhentilah untuk peduli dan mulailah perhatian. Berhentilah untuk peduli dan mulailah pengertian. Oke, langsung sekarang kita bahas tips sentuhan. Nah, karena kita bahas sentuhan kan, Ron, ya, gue pengen tanya dulu pertanyaan dari gue. Apakah sentuhan bisa memberikan efek yang dahsyat bagi seorang wanita? Coba. Apakah sentuhan dapat memberikan efek yang dahsyat bagi seorang wanita? Iya. Sentuhan tidak hanya memberikan efek yang dahsyat kepada wanita, melainkan juga kepada yang menyentuhnya. Nggak percaya? Coba aja, kamu lagi lihat cewek cakep nih, teman-teman lihat cewek cakep nih, coba aja sentuh dia. Pasti dia akan gampar kamu. Jadi, kamu kena efek, dia juga kena efek. Efeknya itu gampar kamu. Jadi sentuhan sangat berpengaruh. Jadi sangat berpengaruh ya? Sangat. Kalau nggak ngaruh, dia nggak akan tampar dong. Betul nggak? Iya, benar. Nah, itu sentuhan yang tampar. Ada sentuhan yang bikin dielus-elus. Nah, sentuhan yang... Enggak, jangan masuk ke teknik sentuhan dulu. Oke. Pengen tahu, Oke. ada nggak perbedaan antara relationship yang ada sentuhannya dengan yang tidak ada sentuhannya? Apakah yang mengalami sentuhan itu selalu lebih dahsyat perasaan ceweknya? Nah, itu Ron. Penasaran gue. Jadi apakah, ini konteksnya relationship nih? Sentuhan. Udah pacaran ceritanya. Oke, udah pacaran. Apakah pacaran, ya teman-teman yang udah pacaran pasti bisa klarifikasi lah. Kalau pacaran nggak sentuhan sama pacaran sentuhan beda nggak gitu? Nah kalau beda berarti ada efeknya kan? Kalau pengalaman gue sih ada ya. Iya. Jelas banget itu ada banget. Oke. Bagaimana dengan cowok-cowok yang mungkin LDR atau hubungan jarak jauh? Dia mikir gimana caranya gue menyentuh cewek sementara gue jauh. Ada nggak sih cara alternatif gitu? Oh ada. Sentuhan itu tidak hanya ditimbulkan oleh sentuhan dari kulit ke kulit saja, tapi sentuhan dapat ditimbulkan dengan memikirkan seseorang menyentuh kamu. Perasaan disentuh dapat ditimbulkan dengan hanya memikirkan seseorang menyentuh kamu. Oke? Nggak percaya? Contohnya, cowok-cowok coba tutup mata, pikirkan bintang JAV yang kamu sukai. Entah itu Yuma Asami atau Sora Aoi atau Tina Suzuki. Siapapun itu, pikirkan aja dia. Pikirkan wajahnya, senyumnya, rambutnya, kulitnya, dan servisnya. Lalu dia sentuh kamu. Nah, itu kan cuma di kepala aja nyentuhnya kan. Apakah ada sesuatu yang berubah dari kamu? Pasti ada kan. Apa tuh yang berubah? Ya nggak usah dikasih tahu lah yang berubah. Tapi ada efeknya gitu. Jadi dari pikiran dapat mempengaruhi organ-organ tubuh untuk bereaksi. Kalau kita tahu bahwa pikiran dapat mempengaruhi bagian tubuh tertentu bereaksi, jadi kita dapat menimbulkan pikiran hanya dengan kata-kata aja. Jadi kalimat, kata-kata, intonasi suara itu dapat menimbulkan pikiran, dan pikiran itu akan menimbulkan perasaan dan sensasi disentuh. Itu dapat digunakan untuk LDR. Kita bisa nelpon cewek, kita bisa memberikan kata-kata melalui teks atau apa yang menimbulkan pikiran, seakan-akan dia merasa disentuh. Pada saat dia merasa disentuh, perasaan chemistry atau hubungan batin dari sentuhan asli itu sama saja. Gitu. Karena otak kita setelah diteliti tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Seperti itu. Oke. Makanya dari itu biasanya kalau cowok-cowok yang sering nonton JAV, dia kemampuan staminanya lebih kuat. Oke, langsung kita ke sentuhan. Tadi ada yang nanya ya, by the way. Oke. Ada yang nanya tentang sentuhan, ya kan? Kalau dari pengalaman gue, sentuhan itu maut. Tapi dari buku yang gue baca di Female Brain, ada beberapa sentuhan yang bisa membuat seorang wanita itu menjadi lebih dekat dengan kita. Ada nggak sih jenis sentuhan-sentuhan tertentu
yang bisa membuat cewek itu dekat dengan kita sebagai cowok? Ada. Oke, seperti apa? Seperti pepatah yang saya tulis di Twitter saya. Saya tulis pepatah begini. Yang wanita inginkan adalah sentuhan sensual, bukan seksual. Oke. Simple but true. Yang wanita inginkan adalah sentuhan sensual, bukan seksual. Sensual. Bukan seksual. Nah, kebanyakan cowok kalau nyentuh cewek, mereka menyentuhnya secara seksual. Seksual. Yang membuat cewek. Apa yang disentuh? Ya itulah ya. Ya itulah. Nah, sekarang. Gunung. Oke, lanjut. Nah, sekarang. Kalau kita cowok, ini gila banget. Ini efeknya benar-benar gila. Gua udah membuktikan puluhan kali, belum sampai ratusan. Puluhan doang ya. Puluhan? Bukan, belum ratusan. Kalau ratusan mah gue udah mania. Puluhan. Mania. Pada saat, dengar baik-baik, pada saat kita, pria, menyentuh wanita secara sensual, wanita akan otomatis dengan sendirinya, cepat atau lambat, akan menyentuh kita secara seksual. Menyeramkan memang, tapi itu kenyataan. Oke, pada saat, saya ulangi ya, pada saat kita pria menyentuh wanita secara sensual, bukan seksual ya, sensual, cepat atau lambat, wanita mungkin saja menyentuh kita secara seksual. Oh my god. Serem. Tapi bener loh. Jadi cowok-cowok, kalau nyentuh cewek, sentuhlah secara sensual, bukan seksual. Kalau seksual, ditampar. Ya, kalau sensual dia akan merasakan rasa sayang, kelembutan, perhatian, perlindungan, seperti itu. Dan itu yang cewek mau kan? Yang cewek mau adalah cintanya seorang pria, bukan seksualnya. Sedangkan ya pria juga nggak bisa bohong. Mereka kebanyakan lihat cewek, reaksi pertama adalah reaksi seksual, pastinya. Pasti. Tapi kita tidak boleh jatuh ke dalam lembah hitam itu. Kita harus menyentuh wanita, menghargai wanita dengan sentuhan sensual. Nah, sentuhan sensual seperti apa gitu ya? Sentuhan sensual adalah misalnya kita lagi jalan sama cewek, dia lagi jalan di tepi jalan, kita jalan di sebelah dia tapi bukan yang di tepi jalan. Kita sentuh pundaknya, kita tarik dia untuk supaya kita jalan di tepi jalan dan dia kita lindungi. Misalnya kalau kita mau jalan terus di depan ada pintu, kita bukakan pintu, bukakan pintu tapi bukan dengan merunduk dan bilang silahkan Tuan Putri, nggak seperti itu. Kita bukakan pintu ya, kita bukakan pintu dengan cara yang gentle supaya dia tidak ketubur pintu dan kita sentuh bagian belakang punggungnya, mempersilahkan dia untuk lewat. Itu gentle. Sentuhan-sentuhan kecil, sentuhan-sentuhan sensual seperti itu bikin cewek kelepak-kelepak. Mungkin bagi kita ya apa sih sentuhan kecil, tapi bagi dia itu sangat berarti ya. Teman-teman nggak percaya, teman-teman pengen tahu apa yang cewek rasakan pada saat dia merasakan sentuhan sensual. Sekarang coba pegang tangan sendiri. Pegang tangan sendiri, pegang erat, benar-benar kencang banget, kencang. Nah, itu adalah sentuhan sensual, itu pegangan erat ya. Gimana rasanya? Kayak menyeramkan. Nah, sekarang sentuhan sensual itu sentuhan kecil. Coba jari telunjuk ditunjuk, jari telunjuk ditunjuk. Terus goreskan di kulit kamu di mana aja, goreskan tapi jangan sampai menyentuh kulit ya, cuma sedikit aja nyentuh kulit jadi kayak rasa geli-geli. Nah, itu sensual. Gimana rasanya? Geli-geli tapi lebih mengena dibandingkan dicengkram, betul nggak? Geli-geli itu menimbulkan geli-geli itu menimbulkan semacam gitu loh. Dibandingkan dicengkram ya. Nah, cewek lebih bereaksi dengan sentuhan sensual dibandingkan seksual. Pada saat dia geli-geli, pada saat dia dia bisa nyengkram kamu. She can cengkram you. Iris kuping I jika I bohong. Itu dia ya, sensual. Sentuhan sensual. Ya, bukan pakai X. Sensual. Nah, ada lagi beberapa teknik deh, kasih tahu secara cepat lah. Kalau misalnya rambut dia ada ketombe, ambil ketombenya, bilang, maaf rambut kamu ada ketombe, buang. Terus abis itu dirapikan rambutnya, terus abis itu jangan dipegang lagi. Dia akan bilang, wow, ini cowok perhatian sama gua.
tapi bukan mau pegang-pegang gue, dia cuma ingin merapikan rambut gue. Kalau bajunya ada tombenya jatuh di baju atau whatever, atau bajunya lecek, rapikan sedikit tapi jangan sampai menyentuh bagian-bagian seksualnya. Rapikan aja sedikit, setelah itu lepas, jangan sentuh lagi. Dia akan bilang, wow, gue cengkram. Kalau gue bilang grafiknya seorang wanita itu kan grafiknya tuh naiknya lama ya, dibandingkan seorang cowok ya. Kalau dalam hal ini gairah gitu ya. Betul. Sensual seductionnya tuh lama gitu. Grafiknya. Tapi kalau dia udah dapet, turunnya juga lama Ron ya. Mungkin analoginya seperti ini. Cowok itu bagaikan switch on off, lampu tuh on off gitu ya. On off gitu. Kalau cewek itu bagaikan switch volume dari 1 sampai 10. Dia perlahanan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Turunnya pun juga seperti itu. 10, 9, 8 gitu. Ini dia. Ini luar biasa sekali ya. Ilmu yang sangat brilian sekali ya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan yang sentuhan. Oke. Dari si Tejo. Tejo nanya pertanyaan bagus ya. Dia nanya, Bang Ron, gimana kalau kita menyentuh seorang wanita tapi dia menolak alias ilfil? How can we handle that? Katanya dia gitu. Oke. Jika kita menyentuh wanita tapi dia menolak, dia belum tentu ilfil. Belum tentu ilfil ya? Belum tentu. Menolak itu bukan berarti dia ilfil. Menolak disentuh ya, bukan menolak pergi lo. Nah gitu ya, menolak sentuh ya. Penolakan itu tandanya dia belum nyaman. Itu saja. Kalau dia sudah nyaman, dia akan mau disentuh. I see. Gimana caranya supaya dia nyaman dan dia mau disentuh secara fisik? Kembali lagi ke pepatah yang saya berikan di Twitter saya tuliskan begini. Konteksnya kencan ya. Kencan yang bermakna adalah, ini buat cewek by the way pepatahnya. Kencan yang bermakna adalah pada saat kamu dapat pergi kemanapun dengan seorang pria yang tidak menyentuhmu, yang tidak menyentuh tubuhmu, melainkan menyentuh hatimu. Aduh. Oke. Kencan yang bermakna adalah pada saat kamu dapat pergi kemanapun dengan seorang pria yang tidak menyentuh tubuhmu, melainkan menyentuh hatimu. Dan itu sangat-sangat benar. Gue udah buktiin men, gue udah coba dengan berbagai macam teknik menyentuh wanita saat kencan, kagak bisa, susah. Tapi begitu gue gak sentuh dia, tapi gue sentuh hatinya, dia nyaman, bisa-bisa dia yang sentuh gue. Entah itu sentuhan cubitan kecil, entah sentuhan pegangan pas lagi jalan, entah pas lagi di taksi dia ngantuk, dia tiduran. Pasti ada aja. Kalau sentuh hatinya. Ya. Gue bingung nih antara sentuhan sensual dengan tadi menyentuh hatinya, ya. Mana yang harus lebih dulu dilakukan antara sentuhan sensual dengan sentuhan hati? Sentuhan sensual menimbulkan sentuhan hati. Jadi sensual dulu ya. Terserah mau sensual atau mau menyentuh hatinya dia dengan nggak dipegang, itu sama aja. Yang penting sentuhan sensual dapat menumbuhkan sentuhan hati. Karena gini, sentuhan sensual mungkin supaya gampangnya sentuhan sayang lah. Kalau sentuhan seksual, sentuhan nafsu. Ya, sentuh dia dengan sentuh. Ya kalau lu sentuh hatinya dengan nafsu ya itu juga mental men. Oke, jadi sentuhan sayang dan sentuhan hati beda dengan sentuhan nafsu gitu. Bisa sentuhan langsung dipegang sensual atau kita nggak pegang sama sekali tapi sentuh hatinya. Kita sentuh kepalanya dia senang sentuh hatinya, terus dia yang sentuh kita ya itu juga bisa gitu. Yang jelas hindari sentuhan-sentuhan yang berdasarkan nafsu. Seperti itu. Oke. Mantap ya. Jadi kalau misalnya dating, wajib nggak kita melakukan sentuhan sensual? Dating, first date, sentuhan sensual yang works, yang bekerja adalah pada saat itu terjadi secara alami. Kalau kita buat sentuhan sensual, kita mau sok-sok bikin sensual, itu akan aneh. Karena coba aja lu pegang sentuhan sensual diri lu sendiri, lu sengaja pegang, aneh. Tapi kalau it happens naturally, itu terjadi secara alami, itu akan lebih normal dibandingkan kita. Oke, kalau gitu kamu gua sentuh sebentar ya, sentuhan sensual gitu. Jadi apaan gitu. Jadi nggak kena gitu. Jadi benar-benar coba untuk alami.
Gimana caranya untuk keluar secara alami? Jangan terlalu dipikirin. Boleh coba sekali-sekali sentuh dikit, tapi jangan terlalu dibuat-buat. Biarkan itu keluar secara alami. Dan satu teknik untuk tahu kapan waktu yang tepat menyentuh wanita bla bla bla. Kalau ada cewek lagi ngobrol, cewek sama cewek ngobrol, lagi gosip atau gimana, duduk nongkrong, liatin aja. Cewek itu touchy. Jadi lu bisa tahu kalau yang ngomongin itu terus dia sentuh, oh gitu ya. Jadi kita tahu waktu yang tepat. Cowok nggak terlalu sadar, nggak terlalu aware dengan timing yang tepat untuk sentuh, tapi cewek sadar gitu. Dan kalau kita dengan merhatiin cewek ngobrol dua saling sentuh aja, itu udah bisa belajar banyak dari situ. Iya benar. Nah cuman kan kadang-kadang gini, kita ada rasa grogi ya, mungkin untuk first date gitu ya, masih ada rasa grogi. Ya kadang-kadang itu membuat kita bingung untuk melakukan sentuhan apa enggak ya, gue nyentuh apa enggak ya. Misalnya nyebrang gitu, secara logika kita nyebrang, ya harus pegang ceweknya dong, otomatis menyeberangkan dia gitu ya. Okay. Kadang-kadang rasa grogi kita itu mengalahkan keberanian kita untuk menyentuh wanita secara sensual gitu. Nah ini yang membedakan antara sentuhan sensual yang natural dengan sentuhan sensual yang sebenarnya nggak natural di saat kita grogi. Betul. Gimana tuh? Mungkin kalau misalnya mau nyebrang, kalau memang grogi ya. Kalau pede, sambar aja tangannya, bawa nyebrang, udah lepas. Tapi dengan niat bahwa kita benar-benar mau anterin dia nyebrang. Kalau niatnya gue pengen coba trik Kino, gue sok-sok lepas, tapi sebetulnya gue pengen dia sebagai trik only, sebagai teknik only, dia bisa tahu, ceweknya bisa tahu. Jadi benar-benar niatnya dulu dipikirin, kita mau bawa dia nyebrang. Itu yang pede. Itu yang pede. Gimana kalau nggak pede? Kalau nggak pede kita pegang bahaya, karena kita grogi, gemeteran tangannya, dia bakal apaan nih orang tangannya keringetan terus nggak pede gini, itu akan menjatuhkan harga diri juga. Jadi kalau nggak pede lebih baik kita ngomongin aja, sini tangan kamu gitu. Ngomong aja, kalau misalnya pede kan langsung samber. Kalau ini ngomong aja, sini tangan kamu. Dia akan tanya kenapa? Ya soalnya nyebrang, aku nggak mau kamu kenapa-napa. Sini tangan kamu gitu. Kalau dia kasih bagus, sampai seberang lepas. Kalau dia nggak kasih, nggak mau oh ya udah, nyebrangnya hati-hati ya. Jadi kita kehilangan dengan bilang nyebrangnya hati-hati, aku lindungin kamu. Kita kehilangan sentuhan fisik, tapi kita menyentuh hatinya gitu. Dia juga ngerasa oke, berarti dia nggak nyentuh tangan gue untuk nyebrangin, tapi dia bilang hati-hati. Berarti dia peduli sama gue. Sip. Oke. Nah, di sini kita akan bahas signal-signal di saat seorang wanita itu mau memberikan dirinya untuk disentuh secara sensual ya. Kan ada tuh beberapa signal ya, Ron ya. Oke. Signal-signal dari wanita yang emang dia sengaja ngasih supaya ayo dong, give me more gitu. Oke. Gitu, eskalasi gitu lah ya. Ya, orang. Jadi kita langsung aja nih, Ram. Kita bahas tentang signal. Bukan signal apa ya, tapi kita bahas signal dari seorang wanita ketika dia mau memberikan chance kepada seorang pria untuk disentuh secara lebih. Itu seperti apa sih kira-kira? Ada nggak sih? Gimana? Signal-signal dari seorang wanita untuk disentuh secara lebih, ya. Disentuh secara lebih. Kadang-kadang kan dari eskalasinya kan mulai dari ya. Atau kita bicarain tentang eskalasi dulu deh, level-level sentuhan dari level paling dasar sensualnya itu seperti apa sampai paling tinggi itu seperti apa? Boleh. Coba level paling dasar dari sentuhan seksual itu apa sih? Mungkin gini kali ya. Level sentuhan tuh ya. Di seminar dijabarkan sebagai tiga level: formal, friendly, dan intimate. Oke, formal, friendly, dan intimate. Formal adalah sentuhan formal yang orang asing baru ketemu pun bisa sentuhan. Friendly adalah sentuhan yang dapat dilakukan hanya kepada teman. Intimate adalah sentuhan yang hanya dapat dilakukan kepada yang lebih dari teman. Oke. Sentuhan formal contohnya salaman, salam tangan, terus apa lagi? Salam tangan, terus pegang pundak belakang gitu. Terus apa lagi ya? Kalau bercanda gitu bisa oh enggak lah, salaman lah, itu paling salaman, ya. Basic itu formal salaman. Terus friendly bisa pegang pundak belakang, pegang pundak, pegang punggung. Dia jambak-jambak rambut atau apalah, yang friendly lah, yang biasa teman lakukan gitu ya.
Kalau intimate ya itulah, you know lah, cowok-cowok pasti lebih tahu, nonton aja yang hot pasti tahu. Oke. Nah sekarang di mana letak sentuhan sensual itu kan gitu? Di mana letak sentuhan sensual itu bisa berada di tiga-tiganya. Dari formal kita bisa berikan sentuhan sensual pada saat jabat tangan. Begitu kita lepas tangan kita, lepaskan secara perlahan-lahan. Dan tangannya juga lepas perlahan-lahan, tapi jari kita tetap nempel di telapak tangannya sehingga sehingga menciptakan sentuhan sensual. Kita lepaskan, tarik perlahan-lahan, tapi ujung jari nyentuh telapak tangannya itu udah satu sentuhan sensual. Oke. Terus kalau dari friendly juga banyak sentuhan sensual. Bisa tadi pegang punggung belakang untuk pas dia jalan, bisa pegang pundaknya untuk melindungi dia kalau dia jalan di tepi jalan gitu. Ya, itu juga bisa. Nah, sekarang tadi tanda-tandanya, gimana saat-saat wanita ingin disentuh. Wanita dapat disentuh kapan saja, asal kembali lagi konteksnya, situasinya tepat. Situasinya itu yang berpengaruh. Dia dapat disentuh kapan aja, asal situasinya tepat. Ya, kalau kamu kenalan sama cewek, pasti salaman dong, salaman normal-normal aja dong gitu. Kecuali ceweknya takut, kamu menakutkan, ajak salaman dia nggak mau salaman gitu. Tapi kalau occasion-nya atau situasinya tepat, dia pasti mau salaman. Ya. Halo Ron. Ya, halo. Kita terdisconnect dulu sebentar nih gara-gara down servernya. Oke. Sabar ya, kita nyambung lagi langsung aja ya, tenang aja. Oke, kita ini dulu. Bentar ya. Oke, kita lanjutin lagi. Tadi Ronald Frank membahas sampai tahap-tahap dalam menyentuh. Ada yang intimate, ada yang friendly, Ron ya. Terus dia lagi menjelaskan bagaimana caranya kita menyentuh seseorang dengan apa yang sesuai dengan konteksnya, Ron ya. Oke. Gimana Ron? Coba bisa dilanjutkan guys? Sampai mana nih? Dari mana? Dari bagaimana caranya kita bisa memberikan sentuhan yang naik kelas, ada eskalasinya gitu. Gimana kita bisa tahu? Tanda-tanda seperti apa cewek mau disentuh? Tanda-tanda. Oke. Tanda-tandanya adalah kalau kan 3 ya, formal, friendly, intimate ya. Kalau di formal tanda-tandanya dia ingin disentuh, dia akan julurkan tangan untuk salaman. Itu udah pasti pengen disalam kan gitu. Ya. Simple. Pada saat friendly, saat dia ingin disentuh. Contohnya, dia tiduran di pundak, dia cubit-cubit. Nah, cubit-cubit tuh contohnya gini, misalnya kita lagi bercanda gitu. Bercanda bla bla bla, terus dia kayak gondok sama bercandaan sama flirting kita, dia akan bilang gini, "Ih lu rese banget sih," sambil cubit-cubit. Oke. Ya, nah biasanya gue pakai teknik di situ. Begitu dia udah mulai cubit, gue bilang, "Oh, berarti mainnya cubit-cubitan ya." Oke, berani gue cubit balik gitu. Ya, atau kadang ada cewek yang rada nakal ya, men. Cewek yang rada nakal, dia cubit-cubitnya tuh bagian daerah dada gua gitu. Nah, langsung aja gue bilang, "Oh, lu mainnya dada ya, oke. Are you ready?" Gitu. Ya, something like that lah. Terus saat dia lagi jalan, terus dia kayak deket-deket ngeliat lu, terus kayak senggol-senggolin tangan, itu pengen dipegang, biasanya kayak gitu. Terus dia ngeliatin eye contact 3 detik, agak lama sama lu. Enggak, ya kalau lu deketan sama dia 3 detik mau dicium, tapi kalau agak jauh dia ngeliat lu kayak 3 detik. Lu bisa sentuh tangannya, bisa sentuh rambutnya, bisa apa. Ini gue kasih tahu ya, satu rahasia ya. Cewek kalau udah ngeliatin lu selama 3 detik dengan tatapan penuh makna, lu bisa sentuh dia apapun dengan alasan bullshit apapun, dengan alasan konyol apapun bisa. Dia udah ngeliatin lu, udah terkesima, udah terhipnotis, lu bilang aja gini. Lagi ngomong apa, terus dia kayak ngeliat lu dengan mata besar, dengan mulut agak sedikit kesannya, wow nih cowok gitu. Lu bisa bilang, bisa out of the blue, potong omongan lu dan bilang, lu kalau ngeliatin gue jangan kayak gitu dong, gue jadi pegang rambut lu deh. Nggak apa-apa ya, gue pegang. Terus lu pegang gitu, dia gitu kan, jangan kaget lah. Ya pegang aja gitu, oh rambut lu lembut ya. Nah pada saat bilang rambut lu lembut, dia akan kasih 2 respon. Akan, iya dong lembut, orang baru keramas.
Dia nggak nolak sama sekali, dia bilang kayak gitu dan lu bisa pegang terus rambutnya. Atau kedua, rambut lu lembut ya. Iya apaan sih lu pegang-pegang pada saat dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa kali gue cuma pegang aja. Terus omongin omongan tadi. Oh ya by the way tadi sampai mana? Blah ngomong lagi gitu. Itu akan mengalihkan fokus dia dari rambut ke omongan lu lagi dan emang dia lagi terhipnotis dengan omongan lu, dia nggak akan mikirin sentuhan rambut tadi gitu. Tapi kalau emang berhasil dipegang dia mau, udah terusin aja terserah up to you. Oke, lu bisa pegang tangannya juga pada saat lu kesannya berkarisma di depan dia gitu. Terus aduh kayaknya nggak enak deh gue ngomong kalau misalnya nggak ada hubungan batin. Dan lu tahu nggak, gue baca di majalah satu cara untuk benar-benar bisa ngerasain apa yang gue rasain pada saat gue ngomong adalah dengan pegang tangan. Sini deh tangan kamu. Kalau mereka kasih ya udah mana gitu, dengan curiousnya kasih ya udah pegang langsung ngomong aja sambil ngomong. Nah pada saat lu pegang sambil ngomong, by the way ini terbagi dalam 2 jalur komunikasi, verbal dan non verbal. Verbal dia lagi dengerin omongan lu, non verbal dia lagi menikmati sentuhan lu. Pada saat lu pegang tangannya, jempol lu harus elus-elus tangan dia sedikit, tapi yang sensual. Nah itu akan ada tuh ya, di video gue lihat. Wah, ya itu banyak lah teknik kayak gitu. Ya something like that lah. Dan gue rasa gue udah kasih contoh cukup banyak dengan hanya kayak gitu aja. Ya oke lah, kita baca pertanyaan lagi sebelum kita sudahi ini. Udah mau habis juga waktu ini. Oh, ada si Fahmi Hadad dia nanya. Ini kalau udah dijawab tadi, jangan dijawab lagi ya Ren. Gimana sih caranya cewek mengartikan sentuhan kita dengan sebutan sebagai sentuhan kasih sayang, bukan sentuhan yang terkesan nafsu ya. Itu jawabannya adalah lakukan sentuhan sensual. Bukan. Ya kan, Bukan. Tergantung konteksnya juga sih. Bukan. Gimana caranya cewek tahu supaya kita sentuhnya itu berdasarkan sayang bukan nafsu? Adalah niat kita nyentuh dia apa. Lu bisa nyentuh sensual tapi niat lu nafsu, dia tahu. Cewek itu sangat-sangat peka dengan yang namanya baca niat. Cewek 10 kali lebih sensitif membaca emosi dan konteks. Konteks di sini termasuk niat lu. Niat lu apa? Kalau niat lu mau nafsu dia tahu. Tapi kalau niat lu mau care dia tahu. Oleh karena itu hati-hati, jangan sentuh dia sensual-sensual berdasarkan teknik aja gitu. Tapi memang dari niat sendiri juga harus seperti itu. Ya gitulah jawabannya. Ingat ya, jadi ternyata niatnya lo apa? Kalau emang niatnya lo pengen nyentuh-nyentuh yang bagian sensitif, ya jelas aja dianggap nafsu ya. Iya betul. Sabar aja men. Finish itu akan terjadi. Kalau emang mau nyentuh-nyentuh seksual, biarkan itu terjadi secara alami, jangan dibuat-buat. Setuju. It will happen kalau emang benar-benar terjadi ya terjadilah gitu, tapi jangan lu buat-buat gitu. Itu nggak akan bisa. Jangan keburu duluan lah ya, jangan buru-buru ya, nikmati seninya aja. Oke, banyak banget yang nanya, cuman pertanyaannya sudah banyak yang dijawab nih. Ini dari si Dinut lagi terakhir nih, katanya dia. Gimana cara memberikan sentuhan kepada laki-laki yang trauma karena habis dimarahi bininya? Sebelum menyentuh, katakan seperti ini. Sayangku suamiku, aku tahu kamu... Dengerin. Ya, sayangku suamiku, aku tahu kamu lagi trauma karena aku marah. Maaf ya kalau aku marah. Sekarang aku gak mau marah. Yang aku pengen lakukan adalah menyentuhmu dan memberikan servis terbaik untukmu. Pokoknya ujung-ujungnya ke situ lah ya. Jangan mengalihkan ke bagian lain. Ya kan udah suami istri kan? Udah. Ya udah. Jelas ya Ninut ya. Udahlah jawabannya ke situ-situ aja kok, nggak jauh-jauh deh. Masalahnya si Ninut itu gengsi. Ninut kamu gengsi. Kamu nggak mau take inisiatif, ambil inisiatif. Kamu maunya cowok duluan. Kamu marahin dia tapi pengennya dia yang ngalah. Oke, memang cowok harus inisiatif, tapi ada saat-saat tertentu di mana kamu juga harus ambil inisiatif walaupun tidak sebanyak cowok. Dan inisiatif kamu dapat membuat tuh cowok lebih inisiatif lagi lain kali gitu. Jadi memang ada titik-titik tertentu kamu harus inisiatif, kamu harus agresif gitu. Itu akan menyelamatkan waktu berjam-jam dibandingkan kamu cuma cuek. Dengan kamu ngalah sedikit, si cowok akan ya lebih ngalah lagi nanti. Iya benar. Ya, Ninut,
sudah terjawab dengan jelas ya pertanyaannya. Untung lu dengerin gue hari ini, ya kan? Pas, ada masternya. Oke, dari si siapa lagi nih? Oh, ini dia nih. Tapi ada agak sedikit nggak nyambung ya. Kemarin gue dapat email dari Ronald Frank, email dari Ron, dan isinya tentang audio yang menjelaskan bahwa orang cacat pun bisa dapet cewek yang perfect gitu ya. Lu sempat ngirim gitu kan, Ron ya? Iya. Nah, dari situ gue denger lu bilang bahwa wanita itu paling suka dengan cowok yang mendengarkan dibandingkan yang memberikan usul, ya kan? Nah, kebetulan di chatbox ini ada yang nanya, ya, apakah benar cowok yang paling gagah di mata wanita itu cowok yang bisa mendengarkan sang wanita dibandingkan yang memberikan solusi? Coba kita bahas itu dulu sedikit aja. Oke. Jadi gini, kalau cewek curhat sama cowok, kebanyakan cowok bilang apa? Udah, jangan mau jadi dukun curhat, ngapain dengan curhatannya dia? Udah to the point aja mau ngapain, kasih tahu aja solusinya. Cewek bilang, tahu nggak tadi dosen aku di kampus gini-gini loh, gitu-gitu loh. Apa yang cowok langsung bilang? Oh, kalau gitu beginiin aja, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Dia curhat bukan untuk minta dinasehatin, dia curhat bukan untuk minta dihakimin. Dia curhat untuk cowoknya diem, dengerin dia, dan bilang, iya aku ngerti perasaan kamu. Itu yang dia inginkan. Gitu. Jadi dulu ada pepatah, ada cerita singkat gitu. Cerita singkatnya bilang gini, cewek bilang gini, pada saat aku bilang lapar, aku bukan minta kamu membawakan aku makanan, tapi pada saat aku bilang lapar, aku ingin dengar dari kamu, aku juga lapar sayang. Kayak gitu. Kenapa? Putus-putus ya? Halo? Agak sedikit putus-putus tadi. Oke. Apa-apa ya. Jadi intinya memang bener ya, berarti ya, yang pengen dimau cewek itu adalah cowok yang mendengarkan tapi memberikan usul di akhir ya. Kalau dari audio yang lu kirim di email tuh. Bukan. Dia kan? Bukan. Oh. Cewek ingin cowok yang mendengarkan dan mengerti. Mengerti. Ada yang mendengarkan tapi nggak ngerti. Itu bullshit. Dia tahu lu cuma mungkin itu menyimak. Iya, mendengarkan dan nggak mengerti itu. Nah, ada yang mendengarkan dan mengerti. Pada saat mengerti, dia tahu harus ngasih solusi apa enggak, dia tahu. Gitu. Misalnya kalau emang harus dia dengarkan, emang harus kasih solusi, dia akan bilang. Tapi kalau emang enggak, kalau pada akhirnya pun dia nggak perlu kasih solusi ya, dia nggak perlu gitu. Nah sekarang, apakah setiap kali kita dengerin cewek akhirnya kita harus kasih solusi? Enggak, tergantung ceweknya nanya apa enggak. Kalau ceweknya nggak nanya, ya jangan. Bilang aja, oh ya aku ngerti, emang kadang seperti itu gitu. Aku ngerti kok perasaan kamu. Kayak gitu. Sip. Oke. Kedua sebelum terakhir ya, pertanyaannya dari Mr. Sniper. Mindset untuk sentuhan itu seperti apa? Gimana? Mindset ketika kita ingin melakukan sentuhan itu seperti apa sih? Sentuhlah. Katanya si Sniper. Sentuhlah, ya seperti siapa sih? Ini. Seperti lagunya Ari Lasso, sentuhlah dia di hatinya, bukan tubuhnya saja. Oh. Iya. Sentuhlah pada saat-saat yang tepat, sentuhlah karena kamu ingin menunjukkan kepedulian kamu, rasa sayang kamu, dan bukan sentuh agar dia menjadi nafsu dengan kamu. Pada saat kamu sentuh dengan nafsu, dia akan memberikan tamparan. Pada saat kamu menyentuh dia dengan rasa sayang dan menyentuh hatinya, dia akan memberikan nafsu. I see. Jelas ya, mindsetnya ya, mantap sekali. Ya udah kalau gitu, nampaknya kita udah habis nih Ran waktunya, udah lebih juga. Oke. Dan pertanyaan-pertanyaan yang di box ini semuanya juga sama seperti apa yang kita tanyakan tadi. Ada yang menanyakan gini nih, dia bilang, katanya tadi lu bilang kalau sentuhan yang paling berpengaruh adalah sentuhan hati. Ya contoh dong, please, sentuhan hati itu seperti apa sih? Dari si Bung Putra tuh. Sentuhan hati, kamu bisa mengerti dia. Misalnya ya tadi contohnya dia kalau kesah bla bla bla, terus kamu dengerin, oh gitu ya. Misalnya gini,
sentuhan hati itu pengertian sih intinya. Kayak gini. Dia lagi curhat nih. Oh dosen aku begini loh, bla 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 gitu dia bilang. Nah, kamu bilang oh gitu ya, aku juga ngerti. Kamu pasti rasanya bete kan? Iya. Kamu pasti rasanya kesel kan? Iya. Kamu rasanya pengen keluar kelas terus nggak mau balik lagi kan? Iya, dia bilang gitu. Itu udah iya 3 kali, tandanya ngerti. Pada saat dia bilang iya 3 kali, sentuh di pundaknya bilang, aku juga tahu kok rasanya. Bilang aku juga tahu rasanya sambil sentuh pundak dia. Dia nggak akan ngelawan, dia akan terima sentuhan itu. Gitu. Jadi sentuh hatinya dia ngerti, sentuh pundaknya aku juga ngerti kok dengan sentuhan sensual, terus lepasin dia akan merasakan kedekatan batin gitu. Dan bisa-bisa dia nyentuh. Iya benar emang kayak gitu. Kamu tahu aja sih. Jadi gitu. balik lagi ke mendengarkan dulu ya. Dengerin Jadi dulu. Putus Ron. Oke. Jadi pas bagian putus-putusnya itu Ronald lagi menjelaskan bahwa kita pertama dengerin dulu cewek seperti apa keluh kesahnya kan, menyimak ya bukan mendengarkan, yang menyimak. Iya. Terus sambil kita memberikan sentuhan di pundak ya, sebagai seolah-olah kita tuh bukan seolah-olah memang benar kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, empati ya sama dia gitu ya. Iya betul. Oke, nah itu akan berjadi efeknya luar biasa Ron ya. Betul. Sip. Oke, kalau gitu thank you Ron